Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberi sedikit panduan terkait praktikum pertemuan kedua ya. Yang mana pada pertemuan kali ini kita adalah membahas tentang algoritma ekstraksi, yang mana algoritma ekstraksi ini nantinya akan sebagai dasar kita untuk melakukan pengolahan citra menggunakan AI nantinya. Yang mana untuk algoritma ekstraksi ini ada beberapa. Yang pertama ada deteksi tepi, kemudian deteksi sudut, dan juga ekstraksi fitur. Oke, yang pertama adalah deteksi tepi. Oke, yang pertama kita baca citranya dulu. Seperti kita tahu ya, seperti nama judulnya deteksi tepi, berarti ini tandanya metode untuk melihat atau memfilter dari gambar kita untuk mengambil tepi-tepi dari gambar kita. Oke, kita langsung ke MATLAB-nya aja. Oke, pertama kita buat variabel i, lalu kita menggunakan gambar XTF. Oke, kita pastikan aja. Oke. Oke, seperti ini. Oke, pertama kita read dulu image-nya, kemudian kita coba ada beberapa metode untuk mendeteksi tepi di sini ya. Ada Robert Cross Detection, kemudian ada metode Prewitt, lalu ada metode Sobel, dan juga metode Kenny. Ini kita coba aja dulu semuanya ya. Kita tuliskan dulu semua, lalu kita coba bandingkan apa saja perbedaan dari metode-metode yang ada. Oke. Ini Prewitt, kemudian Sobel. Setelah Sobel, yang terakhir adalah Kenny. Kita coba lihat perbedaannya. Coba kita beri title. Ini Roberts. Oke. Kita kopikan aja. Ini Prewitt. Yang ini metode Sobel. Kemudian yang ini menggunakan metode Kenny. Oke, ini kita coba jalankan aja semua. Kalau perlu kita buat coba kita tampilkan dulu. Nah, ini gambar citra aslinya ya. Nanti kita akan coba mendeteksi tepi-tepi dari citra kita ini. Oke, kita coba jalankan aja metode-metode yang ada. Oke, bisa dilihat. Oke, yang ini menggunakan metode Sobel. Bisa dilihat seperti ini hasil olahannya. Kemudian ini Prewitt, hasilnya seperti ini. Lalu Robert seperti ini, dan Kenny seperti ini. Dapat kita simpulkan bahwa dari 4 metode ini yang menghasilkan gambar lebih bagus itu ada pada Kenny, karena dia bisa mendeteksi dengan detail sisi-sisi yang ada pada citra kita. Oke. Yang selanjutnya ada deteksi sudut. Deteksi sudut ini seperti kita tahu, sudut itu merupakan sebuah pertemuan antara dua buah atau lebih garis tepi pada gambar. Jadi nanti fungsinya deteksi sudut ini kita akan mendeteksi sudut-sudut yang ada pada objek pada citra kita. Oke, di sini pertama kita baca file kameramen TF-nya. Oke, ini kita kasih dulu. Oke.
Setelah kita baca, lalu kita coba temukan sudut dari citra menggunakan the text Harris features. Oke, ini kita coba. Oke, coba kemudian kita tampilkan hasilnya. Ini coba kita jalankan. Nah, jadi nanti seperti ini. Jadi nanti fungsinya itu dia untuk mendeteksi tepi-tepi yang ada mohon maaf, sudut, maksud saya sudut-sudut yang ada pada objek di gambar kita. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya apa fungsi dari hold on ini setelah MShow ini. Jadi hold on ini agar mempermudah kita dalam melihat tepi dan juga citra kita. Karena kalau kita tidak pakai hold on ini, maka nanti yang ditampilkan itu hanya titik-titik dari sudut yang ada pada gambar kita saja, namun tidak disandingkan dengan gambar kita. Kita coba. Nah, jadi nanti cuma seperti ini. Ini sebenarnya sudut-sudut yang ada pada gambar kita, tapi kan untuk mempermudahnya, jadi kita MShow-nya kita beri hold on, jadi gambar kita akan tetap ditampilkan, sehingga kita lebih mudah untuk melihat sudut-sudut yang ada pada objek di gambar kita. Ya, kita coba, kita hilangkan aja. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Kita menggunakan hold on, jadi nanti ditimpa, tidak dihilangkan untuk gambar di belakangnya. Oke, kemudian ini bisa dicoba ya menggunakan min quality. Teman-teman bisa coba sendiri, kemudian menggunakan min quality lalu dimasukkan untuk parameternya. Kemudian juga bisa menggunakan filter size. Dan untuk filter size ini perlu saya beritahu ya, untuk filter size ini untuk parameternya ini harus bernilai genap. Mohon maaf, maksud saya ganjil. Kalau dia tidak bernilai ganjil, nanti programnya akan error. Kemudian yang terakhir ada ekstraksi fitur. Yang mana ekstraksi fitur ini merupakan sebuah fitur yang dihasilkan pada tahap deteksi fitur atau bisa juga langsung dari citra input kita. Yang mana terbagi menjadi dua jenis, ada histogram of oriented gradients atau HOG, kemudian ada block descriptor. Ini pertama kita coba yang HOG dulu. Oke. HOG. Nah, seperti ini. Kita jalankan aja ya. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini. Maka nanti lihat nih, fungsinya ini untuk mendeteksi tepi pada objek yang ada pada gambar kita. Karena dia ketika di gambar kita itu tidak ada sebuah objek, maka nanti dia hanya akan berupa titik-titik seperti ini. Namun ketika dia mendekati sebuah tepi dari sebuah objek, maka dia akan membentuk sebuah garis. Titik-titik tadi akan berubah menjadi garis-garis yang mengikuti bentuk dan arah dari tepi yang ada pada objek di citra kita. Jadi dia nanti seperti ini bentuknya. Titik-titiknya tadi ketika berdekatan dengan tepi dari objek, maka dia akan berubah jadi garis-garis yang mengikuti bentuk luar dari objek kita. Yes, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada block descriptor. Block descriptor ini perlu diketahui untuk mendeteksi tepi juga ya. Tepi pada objek yang ada pada citra kita. Nah, ini sepertinya error ini harusnya. Nah, ini error ya, karena ini harusnya satu line. Jadi teman-teman bisa taruh di sebelah sini, atau jika tidak, teman-teman hanya tinggal menambahkan titik sebanyak 3 kali. Nah, seperti ini. Jadi titik 3 kali ini menandakan bahwa line selanjutnya itu masih bagian dari code dari line sebelumnya. Jadi kita menambahkan titik 3. Ini kita coba aja langsung, kita deteksi tepinya. Nah, jadi nanti seperti ini. Ini untuk mendeteksi tepi-tepi yang ada pada objek di gambar kita. Kita juga bisa menggunakan gambar kita ya. Misal saya sini ada file dengan nama pang.jpg. Pang.jpg. Ini harusnya error ya. Kita baca dulu.
Lalu kita coba. Nah, ini nggak bisa ya. Karena kenapa? Karena kita harus merubah. Tuh, dia akan error karena kita belum grayscale. Karena pada file ini kita bisa coba kita lihat pada, nah ini kan masih berupa RGB ya, masih ada 3 parameter di sini. Jadi kita harus merubahnya dulu ke grayscale, ke RGB to gray. Kita buat RGB to gray, variable i nya. Oke, kita coba. Oke, kita coba cek lagi. Sekarang i. Nah, sekarang i kan hanya ada 2 parameter ya. Seharusnya sudah jadi 2 dimensi, karena sebelumnya itu masih 3 dimensi. Oke, kita coba jalankan. Nah, jadi nanti seperti ini. Dia akan mendeteksi tepi-tepi pada objek yang ada pada gambar kita. Ini untuk menggunakan gambar kita sendiri ya. Jadi tadi kuncinya jika kita ingin menggunakan picture atau gambar kita sendiri, kita harus mengubahnya dulu ke RGB to gray. Karena pada saat gambar kita masih memiliki warna itu, gambar kita itu masih dalam bentuk 3 dimensi. Jadi kita harus merubahnya jadi grayscale agar menjadi 2 dimensi. Oke, sekian sedikit panduan untuk pertemuan kedua pada praktikum kedua ini. Bila ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.